Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cegah agar kita tidak menyampah. Yang kedua, seperti Pak Osep tadi disampaikan, kita pilah. Gimana dipilah itu? Apa? Dipilah-pilah itu. Ada pilah, ada pilih. Dipilah itu apa? Dipisahkan. Nah, siapa tadi namanya? Safa. Kata Safa dipilah. Apa itu tadi pilah itu? Dipisahkan. Apanya yang dipisahkan? Sampahnya. Terus kalau dipisahkan kan misalnya ini dipisahkan. Kalau sholatnya dipisahkan. Ada bagian laki-laki, ada bagian perempuan. Nah, kalau dipisahkan sampah menurut apa? Pak, pisahkan. Ada dua. Apa itu tadi? Organik dan anorganik. Yang tidak bisa dengan sendirinya, perlu proses. Ya, contohnya apa? Plastik, apalagi botol, kaleng, pokoknya yang kira-kira begitu dibuang itu dikasih sampah. Bagi si sampah kan harus sampah organik. Kenapa? Karena ketika dibuang tidak bisa hilang dari hatinya. Ya. Kalau menghilangkan lama gitu. Kenapa? Sudah terendam di dalam hati si aktif. Yang paling dekat saja di sekolah kita ini, di sekolah kita, di sekeliling kita, di dekat kelas kita banyak sampah tidak? Dari mana datangnya sampah itu? Dari mana? Di sekeliling kita itu dari mana datangnya? Ya, dari kalian. Kalian dari mana? Kira-kira agar sampah yang ada di sekeliling kita tidak tempatnya organik. Yang ini organik di sekolah kita sudah menjelaskan. Maka seperti tadi, apa yang pertama? Dipilah. Dipilah. Apa tadi dipilah? Belakang. Selamat pagi. Kalau dibilangnya apa tadi? Dipisahkan. Maka ketika memberi makannya, lihat lokasinya dipisahkan. Jadi kira-kira sampah organik atau anorganik. Jadi kan sudah disebutkan organik yang mudah hilang, yang anorganik yang tidak mudah hilang. Pisahkan oleh kalian. Yang biru untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik. Pagi gotong royong berkebinekaan global, ya. Nah itu, masih ingat lagunya? Masih. Siapa yang mau menyanyi dulu sebelum kita masuk ke P5? Ini ada instrumennya, jadi Anda, kok bareng? Ada di bareng, ya?
Jadi sekarang kemarin kan kita sudah pengenalan P3, sekarang P5 ya, proyek penguatan profil Praja Pancasila ya, salah satu dari kegiatan kurikulum Merdeka yang kita terapkan di SMP kita, di SMP 1 Raja Galuh, SMPN 1 Raja Galuh ya. Berarti kita lagu dulu ya, bentar ya, mengingatkan dulu lagunya. Ya. Kita dulu juga ya. Nah, ada usahaan teknis ya, berarti apa ini? Berlutut ya. Ini berlutut. Nah, ya. Nanti habis ini. Tetapi yang perlu kalian ingat tidak hanya apa, tapi harus kita lakukan ya. Ini proyek semacam Praja Pancasila ya. Saya dari kelas 7A, dan menurut saya siswa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar adalah siswa yang tidak merusak lingkungannya. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai atau ke tidak ke taman dan sebagainya. Dan juga sampah-sampah yang ada di sekitarnya itu dikumpulkan dan bisa saja didaur ulang oleh mereka sendiri, dengan menjadikan mereka sebagai kreativitas masing-masing, seperti dari botol bekas menjadi pot bunga, atau mungkin bekas sepatu juga bisa menjadi pot bunga, seperti itu. Udah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Bekis Akila. Saya berasal dari kelas 7A. Saya akan mengutarakan kesimpulan dari video yang tadi baru saja kita tonton. Di zaman modern ini, jumlah sampah plastik telah meningkat. Menurut statistik, jumlah sampah plastik di Indonesia dapat mencapai 25 ton per hari. Dengan demikian, kita sebagai warga harus peduli terhadap lingkungan kita dengan menanggulangi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah adalah
memungutnya dan mengumpulinya, lalu membuat sampah itu menjadi kreativitas kita sendiri. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya yang tadi. Nah, karena bumi adalah rumah kita, maka dari itu kita harus menjaganya seperti kita menjaga diri kita sendiri. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melakukan riset di internet. Bisa kamu cari apa aja sih ide hadiah hari guru, atau kamu tanya ke kakakmu, apakah dia tahu apa hadiah hari guru yang pernah diberikan oleh kelasnya. Jadi dengan percakapan ini, kamu tahu bisa kemana saja untuk mencari informasi dan ide. Kedua, menilai suatu informasi dan ide tadi. Ini penting karena tidak semua yang dikatakan orang lain atau ditulis di internet itu benar dan sesuai. Kita harus bisa membentuk pendapat sendiri tentang informasi yang kita baca atau dengar. Gimana caranya? Nah, bisa dengan melihat apakah sumbernya terpercaya. Bisa juga dengan mencari bukti pendukung. Misalnya, dari risetmu kamu dapatkan ide-ide hadiah seperti benar dan diperlukan, kamu perlu bisa mengenali hubungan antara satu informasi dengan yang lainnya. Misalnya, mana yang merupakan sebab dan mana yang akibat. Atau apa persamaan dan perbedaannya. Dengan begitu, kamu mengerti keseluruhan informasi. Setelah itu, bisa membuat kesimpulan tentang informasi yang kamu perlukan untuk membuat keputusan. Bisa jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Keempat, merefleksikan pemikiran. Maksudnya, kamu bisa menggabungkan kesimpulan dari informasi yang kamu temukan dengan pemikiran diri teman-temanmu. Kelima, membuat keputusan. Ini adalah langkah terakhir dari percakapan bernalar kritis. Di saat ini, kamu sudah punya beberapa ide, penilaian ide, dan bukti pendukung, dan berbagai pertimbangan. Mantap ya? Sekarang saatnya kamu membuat keputusan. Misalnya dengan segala pertimbangan yang ada, kamu sudah memutuskan salah satu pilihan. Lalu kamu beritahukan teman-temanmu. Ternyata teman-temanmu malah memberikan saran-saran lainnya. Di situasi seperti ini, kamu tetap harus terbuka dengan kemungkinan lainnya. Mungkin ada hal lain yang diketahui temanmu yang tidak kamu ketahui. Ini yang namanya berpikiran terbuka dan termasuk dalam hidup. Terutama keputusan yang penting dan kompleks nanti jika kamu sudah dewasa. Nah, seperti halnya kamu tiap hari latihan main sepak bola supaya jago, kamu juga mesti tiap hari latihan bernalar kritis supaya makin jago. Sekarang giliran kakak yang mau nanya, ada nggak keputusan yang sedang kamu hadapi saat ini? Percakapan bernalar kritis yang mana nih yang bisa kamu terapkan untuk keputusan ini? Atau kutub organik itu bisa dikembalikan tadi ke alam. Untuk apa? Menyuburkan tanaman, mengembalikan fungsi tanah pada semula, kesuburan tanah ya kaitannya. Ini tidak begitu bahaya dan ini banyak manfaatnya kalau ini. Lanjutkan ya. Nah ini dari bangunan yang Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.